Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita sesinya Q&A ya, question and answer, tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi beberapa waktu yang lalu Humas dari YPRJ membuka pertanyaan terkhusus Sirah Nabawiyah yang insya Allah akan kita coba jawab beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kita. Pertanyaan pertama, benarkah pada zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman sahabat tidak pernah mengadakan Maulid Nabi? Ini lagi-lagi kita melihat dari aspek sirahnya ya. Jadi memang para sahabat itu tidak ada yang nama dalam artian ini merayakan Maulid Nabi. Karena memang Maulid Nabi itu terjadi pada saat abad kedua Hijriah, lebih tepatnya di masa dinasti Abbasiyah. Jadi salah satu penggagasnya itu namanya Khaizuran. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya. Siapakah orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Yang namanya Khaizuran ya. Khaizuran ini dia budak dari Khalifah ketiga Abbasiyah. Awalnya budak, akhirnya dia jadi istri dari Khalifah yang ketiga. Dan dia ibunda dari Khalifah Abbasiyah yang begitu terkenal, yang namanya Harun al-Rashid, yang telah mempunyai catatan tinta sejarah emas ya untuk Islam dan peradaban. Jadi Khaizuran ini yang menginisiasi atau menginisiatori awal mulai dari Maulid Nabi itu. Jadi memang Maulid Nabi itu dari aspek sirah yang kita coba telaah, pelajari, itu dimulai dari 2 Hijriah. Dari abad kedua Hijriah, bukan tahun 2 Hijriah ya. Abad kedua Hijriah. Berarti setelah Tabi'in lagi ya, Tabi'in bisa jadi. Jadi di sini Khaizuran itu asal muasalnya itu dia melihat kalau Abbasiyah itu kan peradabannya di Irak ya, di Baghdad lebih tepatnya. Itu sering melakukan milad-milad dalam artian ini yang tidak bagus. Jadi Khaizuran ini takut semangat keislaman dari para kaum muslimin pada saat itu memudar, mundur gitu. Maka diadakanlah yang namanya Maulid Nabi. Lagi-lagi pada awal dari Maulid Nabi itu memang hanya untuk mengenang Rasulullah, menyampaikan bacaan syair-syairnya. Tidak ada yang namanya di sana itu konser musik rock, dangdut, nggak ada yang seperti itu. Itu asal muasal dari Maulid Nabi dan itu dari Khaizuran ya. Mungkin 2 pertanyaan langsung terjawab ini ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bolehkah merayakan Maulid Nabi? Karena ada yang bilang tidak boleh. Nah, jadi di sini memang saya sedih sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi terkadang pertanyaan seperti ini kan membelah, atau terkadang pertanyaan ini terkadang dia udah tahu, udah kokoh dengan pendapatnya, apakah pendapat yang membolehkan ataupun pendapat yang tidak membolehkan, atau dalam tanda lain tidak menghancurkan gitu. Memang permasalahan Nabi ini terkadang, apalagi pertanyaan seperti ini, kita khawatirkan memecah belah umat. Tujuan kita bukan seperti itu. Maka kalau kita lihat dari segi aspek sirah ya, tujuan kita ngapain sih untuk membuat Maulid Nabi, atau enggak Maulid Nabi itu mau ngapain gitu. Tapi yang terpenting yang harus kita tahu itu tanggal lahir Nabi itu kapan. Itu kan para ulama, para sejarawan kan berbeda pendapat. Yang masyhur, yang populer itu di 12 Rabiul Awal, yang sebagaimana mungkin kita di Indonesia memakai itu dan bahkan menjadikan itu sebagai hari libur nasional. Tapi itu pendapat bukan satu-satunya pendapat loh. Pendapat yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Enggak satu-satunya. Itu menurut Indonesia dan itu yang populer. Ada juga kok yang mengatakan 10 Rabiul Awal, sebagaimana Al-Waqidi
Ya, Al-Waqidi itu mengatakan 10 Rabiul Awal. Ada juga yang 9 Rabiul Awal. Sebagaimana Al-Mubarakfuri dalam kitab yang begitu fenomenal ya, terkenal, Rahiul Maktum ya. Itu di 9 Rabiul Awal. Ada juga mengatakan 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Ada pula yang mengatakan di bulan Ramadan. Semua pendapat-pendapat ini mempunyai argumen-argumen yang jelas. Jadi di sini aja sebenarnya di kelahiran Nabi kalau kita mau merayakannya itu harus jelas. Dan memang para ulama enggak, dalam artian ini belum sepakat dalam satu titik di tanggal. Tapi yang jelas memang kelahiran Rasulullah itu dan hadisnya sahih itu hari Senin, itu jelas. Dan pendapat jumhur ulama secara mayoritas Rasulullah itu lahir setelah tahun gajah, itu jelas. Yang mengatakan juga di Rabiul Awal itu hampir semua ulama dan sejarawan mengatakan jelas. Tapi masalah tanggal enggak. Jadi pelajaran juga untuk kita. Ada sih intinya, ada hikmahnya di sini agar memang umat Islam itu enggak keramat dalam menentukan atau menjadikan satu tanggal itu menjadi keramat. Itu mungkin hikmah yang kita dapat. Kenapa memang nggak jelas gitu kan, mempunyai argumen masing-masing. Karena kita mesti mengetahui memang ketika penanggalan Hijriah saja pun para sahabat itu nggak mengambil kelahiran Rasulullah SAW, tapi mengambil perjalanan hidupnya atau perjalanan perjuangannya. Itu hijrah kan, momentum kebangkitan umat itu dari dakwah yang mulai terbatasi sehingga menjadi pemimpin dunia di beberapa tahun kelak. Dan ini menjadi hikmah juga bagi kita bahwasanya Islam itu enggak terfigur ya, enggak terfiguristik, meskipun memang Rasulullah SAW tetap dijadikan nabi penutup, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan menjadi pemimpin para rasul dan para nabi. Tapi Rasulullah itu juga melarang para sahabatnya untuk menyembah kuburannya segala macam. Itu praktek-praktek yang terkadang nggak asing di masyarakat kita. Maka dari sini kita belajar bahwasanya kalau merayakan Maulid Nabi, ya kita jelas dulu mana tanggalnya. Seandainya memang kita merayakan Maulid Nabi untuk dalam artian ini tanggalnya nggak jelas ya, dalam artian ini tanggalnya nggak jelas, tapi kita mengakui atau meyakini di Rabiul Awal Maulid Nabi kah kita atau gimana itu. Sebenarnya kalau kita melihat ini bukan masalah merayakannya, tapi apa konten dari Maulid Nabi itu sendiri. Kalau yang dalam artian ini ya untuk hura-hura, tentu itu memang jauh dari ajaran-ajaran Islam, dan Rasulullah pun nggak suka dengan hal seperti itu. Atau goyang-goyang, joget-joget seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan. Insyaallah kita akan coba rutinkan Q&A ini setiap bulannya. Maka nanti silakan follow Instagram @ypirj_payakumbuh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.